tanggungan adalah suatu bentuk jaminan pelunasan hutang dengan objek jaminan berupa hak-hak atas tanah. Menurut ketentuan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Hak ini mencakup atau tidak mencakup benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan digunakan untuk pelunasan hutang, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan antara lain yakni hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Pengertian hak tanggungan sebagaimana dimuat dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Hak Tanggungan di atas sangat dipengaruhi oleh asas pemisahan horizontal dalam hukum tanah berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. Asas pemisahan horizontal ini menyebabkan hak atas tanah dapat dipisahkan dengan hak atas benda-benda di atas tanah tersebut. Pengertian hak tanggungan menurut para ahli yang pertama ada menurut Profesor Budi Harsono. Hak tanggungan merupakan penguasaan hak atas tanah yang berisi kewenangan bagi kreditur untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan, namun bukan untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya jika debitur cedera janji dan mengambil dari hasil seluruhnya atau sebagian pembayaran lunas hutang debitur. Menurut Profesor Dr. Sultan Remi Sahadeni, hak tanggungan adalah salah satu jenis dari hak jaminan yang dimaksudkan untuk menjaminkan utang seorang debitur yang memberikan hak utama kepada seorang kreditur tertentu, yaitu pemegang jaminan untuk didahulukan terhadap kreditur-kreditur lain apabila cedera janji. Kemudian dasar hukum. Dasar hukum yang mengatur mengenai sahnya sebuah pembelian tanah yang dilakukan di Indonesia terdapat dalam beberapa instrumen hukum. Yang pertama terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, kemudian dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA, dan terdapat pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Ketentuan dalam KUH Perdata yaitu terdapat dalam pasal 1457 yang menjelaskan bahwa sebuah kegiatan jual beli adalah suatu persetujuan dengan nama penjual yang mengikatkan diri untuk memberikan barang kepada pembeli dan pembeli yang mengikatkan diri untuk membayar harga terhadap barang yang dibeli. Terdapat 4 syarat sah dalam jual beli yang terdapat dalam pasal 1320. Yang pertama yaitu kesepakatan para pihak yang mengikat. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketiga yaitu suatu pokok persoalan tertentu. Dan keempat yaitu suatu sebab yang tidak terlarang. Kemudian berdasarkan KUH Perdata pada pasal 1321 sebuah transaksi dapat batal ketika adanya ketidaksetujuan dalam perjanjian, kekhilafan ataupun sebuah paksaan. Kemudian dalam Undang-Undang Pokok Agraria yaitu sebagaimana bagian dari hak milik, keberadaan tanah dapat dialihkan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menyebutkan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dan penjelasan lebih lanjutnya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang mana penjelasan tentang hal tersebut terdapat dalam pasal 37. Dasar hukum hak tanggungan di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan. Yang pertama yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai hak tanggungan sebagai jaminan atas tanah. Kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang memberikan dasar hukum terkait dengan hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan. Yang terakhir, yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang secara khusus mengatur mengenai hak tanggungan sebagai jaminan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Nah teman-teman, selanjutnya aku mau bahas nih soal keabsahan jual beli tanah yang masih dibebani hak tanggungan. Tapi sebelumnya aku mau bahas dulu secara singkat mengenai jual beli dan syarat. Menurut pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Atau dengan kata lain, jual beli merupakan suatu perikatan timbal balik di mana pihak satu atau si penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lainnya atau si
si pembeli berjanji untuk membayar harga yang sesuai dengan kesepakatan sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Nah, terkait dengan syarat sahnya jual beli itu sendiri, kita bisa lihat di dalam pasal 1320 KUH Perdata nih teman-teman, di mana di situ mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian yang terdiri dari pertama yaitu adanya kesepakatan dari para pihak untuk mengikatkan diri, di mana dalam hal ini kedua pihak yang melakukan perjanjian harus sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Dengan kata lain, apa yang dikehendaki pihak yang satu harus dikehendaki juga oleh pihak yang lain. Syarat yang kedua adalah kecakapan membuat suatu perikatan, di mana ini berarti orang-orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Syarat yang ketiga adanya suatu hal tertentu, artinya adalah dalam membuat perjanjian, objek dari perjanjian harus disebutkan secara jelas, sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan. Yang terakhir atau syarat yang keempat adalah suatu sebab yang halal, di mana suatu perjanjian tidak dibuat dengan pemalsuan dan terlarang, serta tidak pula bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, bagaimana sih mengenai keabsahan jual beli tanah yang masih dibebani hak tanggungan? Sebenarnya, jual beli tersebut sah saja jika telah memenuhi syarat sah seperti yang terdapat di pasal 1320 tadi nih teman-teman. Tapi, mungkin akan ada beberapa akibat-akibat hukum yang timbul dari jual beli tersebut, karena bagaimanapun tanah tersebut masih terdapat hak tanggungan di dalamnya. Selain itu, pada dasarnya objek hak tanggungan dapat dialihkan kepada pihak lain atas persetujuan kreditor, karena setelah dialihkan, hak tanggungan akan mengikuti tangan siapapun objek ini berada. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Namun meski begitu, adanya pengalihan objek hak tanggungan tidak menghapuskan hak istimewa yang dimiliki oleh kreditor selaku pemegang hak tanggungan untuk melakukan eksekusi. Maka demikian, selain karena pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh kreditor jika debitur melakukan cedera janji, penjualan objek hak tanggungan juga dapat dilakukan di bawah tangan oleh debitur atas dasar kesepakatan bersama dengan kreditur untuk mendapatkan harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak, sehingga semua haknya dapat terpenuhi baik itu kreditur, debitur, maupun pembeli tanah tersebut. Berdasarkan putusan nomor 416 garing PDTG garing 2015 garing PN Semarang, telah terjadi sengketa jual beli di bawah tangan antara penggugat yang merupakan pembeli yaitu Tahar, kemudian pihak tergugat satu yaitu Joko Subiantoro selaku debitur pemberi hak tanggungan, dan tergugat 2 Bank Tabungan Negara Cabang Semarang selaku kreditur pemegang hak tanggungan. Permasalahan jual beli di bawah tangan ini terjadi pada tanggal 29 Juli tahun 1996 antara Bapak Tahar dan Joko Subiantoro yang melakukan jual beli di bawah tangan pada tanah dan bangunan yang terletak di Pondok Majapahit 1, Blok Jalanan, Bandung Rejo milik Joko Subiantoro. Dan berdasarkan perjanjian yang dibuat tersebut, Tahar telah memenuhi kewajibannya dengan membayar lunas harga tanah dan bangunan sebesar Rp10.250.000 dan dengan janji akan melanjutkan pembuatan akta jual beli di hadapan notaris PPAT. Tanah dan bangunan tersebut telah dikuasai oleh Tahar sejak proses jual beli berlangsung. Namun, sertifikat atas tanah dan bangunan tersebut masih menjadi barang jaminan di Bank Tabungan Negara Cabang Semarang. Oleh karena itu, Tahar memiliki kewajiban untuk mengangsur iuran hingga lunas atas tanah dan bangunan yang dibeli dari Joko Subiantoro tersebut. Karena berdasarkan pasal 19 UU PA bahwa sertifikat merupakan bukti penting yang dimiliki kontribusi dalam menentukan terhadap kepemilikan, oleh karena itu sertifikat dinyatakan sebagai alat bukti konkret. Apabila adanya sebuah permasalahan mengenai kepemilikan sebuah tanah, maka sertifikat hak atas tanah dapat digunakan sebagai alat bukti. Ketentuan tersebut menjadi salah satu alasan dari Tahar untuk melakukan pembalikan nama dan pembuatan sertifikat atas tanah dan bangunan yang dibelinya pada Joko Subiantoro. Tahar melakukan pencarian terhadap Joko Subiantoro untuk diajak menindaklanjuti atas jual beli tanah dan bangunan. Namun, karena keberadaan dari Joko Subiantoro tidak diketahui, maka Tahar mengambil jalur hukum dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang untuk memohon pengadilan sertifikat serta membalik nama kepemilikan sertifikat tersebut atas nama milik Tahar. Baik, masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu akibat hukum jual beli tanah dan bangunan yang dibebani hak tanggungan. Di kalangan masyarakat, praktik jual beli tanah dan bangunan yang dibebani hak tanggungan secara di bawah tangan dilakukan dalam rangka mengalihkan hak.
sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, menyebut bahwa penjualan objek hak tanggungan dapat dilakukan di bawah tangan atas kesepakatan pemberi dan pemegang. Pada putusan nomor 416/PDTG/2015/PN Semarang, terdapat akibat hukum atas jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan dengan dibebani hak tanggungan. Yakni yang pertama, jual beli yang dilakukan secara di bawah tangan antara Tahar dan Joko Subiantoro adalah sah. Bahwasanya jual beli antara keduanya telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dimuat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Hal tersebut dikarenakan perjanjian dilakukan oleh para pihak yang cakap hukum dan telah saling sepakat untuk mengikatkan diri. Selain itu, dalam jual beli terdapat objek yang diperjanjikan serta sebab yang halal dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan di bawah tangan antara Tahar dan Joko Subiantoro adalah sah. Akibat hukum yang kedua, Tahar selaku pembeli dapat mengambil sertifikat yang dijadikan jaminan di Bank Tabungan Negara Cabang Semarang. Pada pasal 1417 KUH Perdata dijelaskan bahwa pengalihan utang dari debitur lama ke debitur baru harus berdasarkan persetujuan kreditur. Sejatinya, karena pengalihan hak tanggungan yang dilakukan tanpa ada kesepakatan antara Joko Subiantoro selaku pemegang hak tanggungan dengan Bank Tabungan Negara Cabang Semarang selaku pemegang hak tanggungan, membuat Tahar tidak dapat mengambil sertifikat di bank. Hal tersebut dikarenakan sertifikat hanya dapat diambil oleh pemegang hak tanggungan yang secara administratif adalah Joko Subiantoro. Akan tetapi, pada putusan nomor 416/PDTG/2015/PN Semarang, Majelis Hakim memutus Bank Tabungan Negara Cabang Semarang untuk menyerahkan sertifikat tersebut kepada Tahar. Hal tersebut dikarenakan jual beli yang dilakukan antara Tahar dan Joko Subiantoro adalah sah dan Tahar beritikat baik dalam proses penjual beli tersebut. Akibat hukum yang terakhir, Tahar dapat melakukan balik nama atas sertifikat tanah dan bangunan. Pada pasal 37 PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dijelaskan bahwa pendaftaran hak atas tanah harus dilakukan bersama-sama antara penjual dan pembeli ke PPAT. Akan tetapi, dalam putusan nomor 416/PDTG/2015/PN Semarang, Majelis Hakim memberi izin kepada Tahar untuk membalik nama atas sertifikat sebidang tanah dan bangunan. Hal tersebut didasari pada bukti pelunasan kredit oleh Tahar kepada Bank Tabungan Negara Cabang Semarang.